Abuna, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Haleluya, puji Tuhan. Leli. Salam Abuna, selamat pagi Salam. ibu-ibu, bapak-bapak Salam semuanya. Abuna, Buni, Lae, Ya, Oma Leli, halo. Halo, Abuna. Selamat pagi Abuna Pinang Buni. Duma, Halo, Wace, selamat pagi Abuna. Abuna, Oma selamat Leli. pagi Juga, Bapak dan selamat Pani, pagi selamat pagi. Haleluya, Tuhan. Ya, bulan nih. Iya, puji Tuhan ya Bapak. Terima kasih, tetap semangat, tetap dengan spirit yang tak tergentarkan ya. Itu kita punya semboyan apa saudara, be worshipers, jangan kasih kendor. Artinya kita tidak akan izinkan itu ya. Ya, Bapak Ibu dan sahabat Baby Worshipers terkasih, dan juga tentunya nanti akan ada yang lain akan bergabung. Untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi diingatkan dengan peristiwa beberapa 1 atau 2 tahun yang lalu ya, jumlahnya segini kalau gabung. Ada Bu Biho, ada Bu Duma Sendirian, lalu kemudian ada Pak Jusman, Bu Nensi, ada Bu Lingga, Pak Mardani, lalu kemudian ada Bu Sinai ya, kemudian ada Bu Leli, Bu Lani, ada Abuni, Kartika juga, kemudian yang baru masuk pada Lembang. Namun sekarang sudah ada Bu Acen yang selalu masuk ya, juga Bu Rika ya, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kesetiaan dalam diri kita yang tidak bisa kita buat-buat. Itu semua hanyalah karena apa? Pergerakan Roh Kudus yang kita izinkan bergerak. Jadi kadang-kadang kalau manusia tidak mengizinkan kuasa Tuhan bergerak, ya tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Ya, kuncinya adalah kita mengizinkan supaya itu terjadi. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk mempersingkat waktu, saya akan putarkan pujian yang akan menjadi patokan dan panduan untuk kita naikkan dalam penyembahan kita nanti. Dan ini pujiannya, selamat menyimak ya Bapak Ibu ya. Mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran batu dan perlindunganku sampai akhir. Oke, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anak yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, boleh kita sama-sama yang siap memuji menyembah Tuhan, angkat tangan saudara, arahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tengok kanan kiri, apalagi ngeliatin Abuna berdoa ya. Kita mau sama-sama menghargai hadirat Tuhan, kita mau belajar sama-sama menyambut hadirat Allah yang maha tinggi. Untuk itu sama-sama kita berdoa. Ya, lipat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, mari sama-sama kita tunduk di hadapan otoritas kuasanya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar tunduk di bawah otoritas kuasa firman-Mu dan juga hadirat-Mu yang kudus. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, sengaja ataupun tidak. Dan biarkanlah Tuhan, dan izinkanlah Tuhan, kami belajar setiap saat, setiap hari, untuk mengizinkan kuasa-Mu bekerja di dalam diri kami. Kami belajar untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami belajar untuk tidak terburu-buru dan tergesa-gesa mengambil keputusan dalam pekerjaan maupun dalam pemikiran kami sendiri.
supaya kami tidak terjebak di dalam jebakan iblis yang jahat. Ampunilah pelanggaran kami semua ya Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu tidak lain adalah untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Carilah dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semuanya ditambahkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ya saudaraku, sebelum kita naikkan pujian ya Bapak Ibu, mari kita buka di Ezra pasal yang ke-7. Dan juga anak-anak penyembah-penyembah Allah. Ya, kita mau baca Ezra pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-7. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tempat pada tanggal 1 bulan kelima tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke. Apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan untuk menjadi panduan dan panutan kita hari ini? Tentu kita akan bahas setelah kita memuji menyembah Tuhan, saudaraku yang terkasih ya. Untuk itu sama-sama mari kita puji Dia, Dia layak ditinggikan dan disembah. Nah, pujiannya tadi sudah saya kasih contoh ya, kira-kira pujiannya seperti itu. Nah, sekarang Abuna akan share untuk liriknya ya. Kita mau sama-sama kita belajar. Saya malu Abuna, suara saya jelek. Gak usah memikirkan suara jelek. Suara jelek gak apa-apa. Yang penting hidup kita dan hati kita indah di mata Tuhan. Daripada suara bagus tapi hati kita buruk di mata Tuhan, itu yang kacau dan repot ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita puji Dia, Allah yang ditinggikan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi
ada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Kaulah yang ku andalkan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau. Biarlah pujian ini akan membangkitkan iman dan semangat bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan terpuruk oleh karena pergumulan pekerjaan ataupun konflik rumah tangga, perpecahan keluarga, ataupun termasuk juga sakit penyakit yang sedang menyerang dan mendera tubuh ini. Biarlah kami semua disadarkan kembali bahwa sepenuhnya kami harus berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Mari katakan dengan iman, saudara. Engkau boleh angkat tangan, engkau boleh taruh tangan di dada, tapi yang penting hatimu terarah kepada Kristus, sebab matanya tertuju padamu saat ini dari surga. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dapat kita andalkan, saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama siapkan hati, ya. Kita siapkan mata jasmani kita dan juga mata rohani kita. Mata jasmani kita tentunya hanya kepada siapa? Ya, mungkin kepada diri kita bisa, karena setiap orang punya pergumulannya masing-masing hari-hari ini. Tetapi saya percaya, saudara, kalau kita mau belajar untuk bisa mengerti firman Tuhan, sebenarnya kita tuh diajarkan untuk bisa memahami hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin sama seperti halnya apa yang dialami oleh Ibu Ayen yang terkasih, saudari kita yang saat ini masih berjuang di ruang ICU. Tetapi puji Tuhan, saudara, sebuah kesaksian saja bahwa hari Jumat beliau itu ikut OBW. Seperti kita ketahui, Bu Ayen itu salah satu contoh yang menurut saya layak untuk dijadikan sebagai panutan dalam hal semangat mencari pengetahuan firman Tuhan. Walaupun memang betul beliau mengenal pribadi Yesus belum lama, ya. Tetapi saudaraku, ini bukan bicara mengenai baru atau lama, saudara, tapi bicara mengenai tekadnya itu yang luar biasa, ya. Dan saya percaya, Bapak Ibu, sekalipun kanan kiri ya
seakan-akan tidak ada support. Beliau tetap berjuang, bahkan beliau berani untuk memberikan ultimatum kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi seakan-akan begini, ya udah, sekalipun kalian tidak mendukung saya, tapi tolong bantu saya untuk bangunkan saya kalau saya ketiduran. Ibaratnya begitu, saudara. Ya, jadi walaupun beliau juga belum bisa membaca firman Tuhan karena harus yang huruf besar-besar, ya gitu. Makanya kalau beliau datang ibadah di OIC, itu paling senang beliau itu duduk di depan. Dan dari pertama kali beliau itu menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, kira-kira tahun lalu ya, itu dari kali pertama duduk sampai terakhir tidak ada sedetik pun atau 5 menit pun beliau itu ketiduran. Matanya itu selalu tertuju kepada layar dan beliau perhatikan satu demi satu. Terkadang saya ajak ngobrol, gimana Bu Ayan? Apakah Ibu Ayan mengerti? Mengerti tapi tidak bisa baca, ini gitu. Nah, sampai beliau itu mulai sulit untuk berbicara karena secara medis memang terkena serangan stroke ringan dan stroke medium gitu ya, dan memang agak meningkat. Iman seseorang bisa saja rontok Tuhan, Bapak Ibu ya. Iman seseorang bisa saja untuk langsung berbalik dari Tuhan kepada penyembahan yang lain, karena menurut dia percuma saya ikut Tuhan Yesus kalau keadaan saya begini. Tetapi saudara, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada Ibu Ayan? Bahkan beliau saat ini masih berjuang untuk menyatakan bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Saya melihat, setelah saya merenungkan dan saya berdoa, saudara, saya melihat bahwa Tuhan ingin melihat dan ingin menunjukkan kepada saudara dan saya tekad seseorang dalam belajar mengenal pribadi Allah. Tekad seseorang dalam mau mengetahui isi hati Tuhan. Kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dengan benar dan baik, kemampuan dengan kacamata ya, bahkan kita masih bisa membaca firman Tuhan melalui kitab suci ya. Seharusnya kita punya keberanian, punya tekad dan juga semangat itu tidak terpadamkan dan tidak akan mengendor. Kenapa? Karena nanti akan ada masa di mana kita akan masuk ke dalam usia yang kita tidak mampu untuk bisa membaca dalam huruf yang kecil. Jadi saudaraku, ketika Anda Bapak Ibu di usia yang orang bilang sudah tidak muda lagi, Anda masih mau diberikan kemampuan untuk membaca firman Tuhan, jangan pernah sekalipun Anda mengendorkan semangat Anda untuk membaca firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan pernah Anda merasa malas dan kemudian menggunakan aplikasi lalu kemudian didengar ya. Dan jangan jadikan alasan sebagai usia sudah tua, tidak ada yang mendukung, cuma saya satu-satunya yang Kristen, sehingga Anda tidak ada semangat untuk mencari wajah Tuhan. Jangan saudara. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu, tetapi kuasa firman Tuhan tidak akan bisa dijatuhkan oleh kuasa apapun. Dan hanya kuasa firman Tuhan itulah yang akan mengizinkan kita aman dalam perlindungan kuasa dan hadirat-Nya. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya berikan kesaksian? Kalau Anda bertanya, itu Bu Ain udah sembuh belum? Kalau belum sembuh mah gak usah ngomong. Bapak Ibu yang terkasih, betapa kerdil jiwa manusia ya ketika melihat mau ikut Tuhan Yesus apa enggak, hanya karena masalah sembuh atau tidak gitu. Makanya saya tidak pernah kagum dengan seseorang yang bersaksi, lalu dalam kesaksiannya dia berani nantang Tuhan begini. Dan saya tantang Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau mau Tuhan pakai hidup saya, tolong sembuhkan saya. Kadang saya suka mikir, emang lu siapa sih? Kok bisa gitu? Emang lu hebat bisa ngomong seperti itu? Dalam hati begitu saudara. Kenapa? Karena saya pun tidak berani mengatakan itu terus terang aja. Jadi saya bingung kalau ada orang-orang bersaksi dan dalam kesaksian itu berani dengan megah gitu, dengan yakin gitu ya, sampai ngomong begini, saya ini bajingan, saya ini penjahat, saya tukang perkosa wanita dan segala macam. Lalu kemudian suatu saat saya sakit dan dalam saya diambang kematian, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai hidup saya, tolong jangan tanggung-tanggung, sembuhkan saya. Emang lu siapa? Salah kaprah orang Kristen kadang-kadang. Dia harus melihat
sosok Bu Ayen, mau sakit, ngomong susah, bangun jalan nggak bisa, berdiri nggak kuat, sampai nafas terakhir beliau itu sadar nafas itu hari Jumat, hari di BW. Habis ikut BW, siang masih ketawa-ketawa kata putri-putrinya. Tiba-tiba sore beliau seperti berhenti bernafas, saudara. Dan hari Jumat malam itu dibawa ke dokter. Jumat menuju ke Sabtu dibawa ke rumah sakit. Lalu dirujuk ke rumah sakit otak di Cawang. Kemarin saya mau datang, tapi setelah saya berkonsultasi berbicara dengan putri-putrinya, saya melihat belum saatnya kemarin saya datang, karena datang di sana dibatasi hanya 40 menit, gak boleh rame-rame, dan jamnya itu berbenturan. Lalu apakah saya harus berteriak dan juga membatalkan sesuatu demi yang lain? Terkadang kita itu salah mengambil keputusan, Bapak Ibu. Ya, kita kenapa? Karena kita tidak mau dipandang buruk sama manusia, sama orang. Kenapa saya katakan ini? Karena Ezra pun yang kita baca demikian, saudara. Kalau kita telusuri ya Bapak Ibu, Ezra itu kenapa dia bisa mengerti firman Tuhan? Kenapa dia bisa menjadi apa kemarin? Saudara masih ingat gak istilahnya? Sopir truk. Bukan, sopir maher. Seseorang yang mengetahui firman Tuhan, yang menguji, meneliti, belajar, baca dan melakukan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, tidak usah dijawab, nggak usah dibuka mikrofonnya. Anda merasa sudah mahir belum mengenal firman Tuhan? Kalau belum, belajar. Jangan pernah merasa nggak usah belajar firman Tuhan lah. Lihat aja kalau misalnya Tuhan Yesus itu emang sayang sama kita, kita sembuh. Sekali lagi saya mau katakan, emang kita tuh siapa sih? Itu sebabnya saya hanya kagum ketika, ya memang walaupun, tapi Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Betul, gak usah begitu. Yakub aja dari seorang penipu dan lutut yang terpelecok. Karena nama lain Yakub adalah bukan hanya sekedar si penipu ulung, tapi seseorang yang lututnya itu terpelecok. Itu bisa diubah menjadi pilihan Allah dan memiliki bangsa sampai hari ini. Yang disebut bukan hanya Yakub lagi, tetapi Yisrael atau Israel. Abram atau Avram bermodalkan ketaatan. Betul, sempat jatuh dalam memanipulasi rencana Tuhan. Apa? Menikahi orang lain selain Sarah, hanya demi mendapatkan keturunan. Artinya apa, saudara? Gak sabar. Tetapi Allah Maha Kasih sehingga Ia tetap menjalankan rencananya. Kalau kita manusia pasti sudah pindah orang. Kita sudah observasi, kita sudah lihat, ini kayaknya orangnya setia nih, kita akan naikkan dia menjadi GM. Tiba-tiba dia melakukan sebuah kesalahan, ya. Katakanlah kesalahan yang tidak sengaja ataupun tidak disengaja. Katakanlah seperti itu. Kalau kita apa? Kita ganti, kita pecat. Tetapi Allah tidak. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu jahat. Bahkan untuk rencana di semula ketika zaman dulu belum ada perjanjian lama, perjanjian baru, tapi Abraham bisa taat kepada firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah punya buku, masih dikasih kemampuan untuk baca firman Tuhan, kenapa kita tidak mau punya tekad yang sama? Jadi anak-anak yang masih muda, jangan pernah berpikir begini, masih muda ntar aja lah baca firman Tuhan. Malah yang ada tekadnya beda. Malah nekat. Nekat apa? Nekat melawan firman Tuhan, nekat melawan orang tua, nekat melawan kebenaran yang sudah dia ketahui, nekat untuk korupsi, nekat untuk nipu pendeta, nekat untuk nipu jemaat, nekat untuk memobilisasi umat, nekat untuk mengganti atau menjadikan gereja sebagai tempat money laundry. Nekat banget. Dan ini tekad yang keliru Bapak Ibu. Ini yang menjadi pesan Roh Kudus hari ini.
Jangan pernah kita berani dalam mengambil sebuah tindakan, ya anak-anakku. Tapi tindakan itu berdasarkan sebuah tekad yang salah. Hari ini saya ingin mengajak saudara, siapapun Anda, untuk kembali kepada tekad yang benar. Kalau Anda tanya kenapa itu Ezra punya tekad seperti itu, apakah karena semata-mata dia sebagai seorang keturunan imam? Saya tidak pernah bertekad atau nekat untuk menjadikan anak-anak saya harus jadi sama seperti saya pendeta. Tapi saya bertekad menyiapkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang mewarisi nilai-nilai kebenaran yang saya tahu. Either mereka melakukan atau tidak, itu sudah urusan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Berarti saya harus tahu firman Tuhan. Berarti saya harus siap untuk jadi teladan. Dan untuk jadi teladan, dihina, dicaci, tidak dianggap, oh itu udah harus makanan sehari-hari, saudara. Orang yang bertekad meneliti firman Tuhan karena dia punya tekad untuk melakukannya. Dan orang yang bertekad meneliti dan melakukan itu pasti punya tekad untuk mengajarkannya. Anda mau tahu arti tekad yang bertekad apa? Maksudnya tekad yang bulat dalam konteks yang benar, hatinya tuh mantap. Ada dalam bahasa teks Ibrani namanya hechin leb. Dalam teks Ibrani lainnya atau Arami itu adalah kun. Bukan kun fayakun ya, tapi kun atau hechin leb. Apa itu hechin leb? Menetapkan tekad seiring dengan hati yang ditetapkan secara mantap, kira-kira demikian. Jadi kalau misalnya mau melayani, hatinya disiapkan dulu, bukan buru-buru, bukan serba mendadak. Sampai hari ini saya tutup dengan kesaksian ya saudara. Ini bukan pembelaan ya, ini kesaksian sungguh-sungguh. Sampai hari ini saya dan keluarga saya itu sampai, terutama sama istri saya, kami tuh kalau persiapan mau ke OIC itu persiapannya tuh dari jam 3:30 pagi. Tapi yang lucunya tiba-tiba nyampe di OIC itu bisa 8:30, bisa pernah jam 9 kurang, ada aja. Apa? Mulai ban mobil bocor lah waktu itu sama Pak Ogi, sama mobilnya Pak Bu Mimi. Harusnya nyampe tepat, jadi nggak nyampe tepat, telat lagi. Lalu kemudian apa lagi? Udah disiapkan berangkat, sudah bener-bener udah siap banget subuh-subuh, ada aja entah bedak yang nggak nempel lah, atau misalnya di jalan tiba-tiba ada rombongan bicycle family bike gitu ya, fun bike maksud saya, atau ada motor yang tiba-tiba menghalangi jalan. Bisa saja kita klakson lalu kemudian kita marah-marah. Itu yang dimauin sama iblis. Bisa saja kita stres karena apa? Nggak enak nih sama orang-orang nih. Bisa saja saudara. Atau bisa saja biarin aja nunggu, namanya juga pengerja, tunggu gembala lah. Bisa saja. Tapi saya tidak mau. Jujur, suara-suara itu kadang-kadang suka lebih sering kedengeran loh daripada suara-suara yang lain. Untuk saat-saat tertentu. Bukan berarti saya hamba Tuhan yang peka dengan suara setan, bukan. Saya mau mengajarkan saudara, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kepekaan kita ini salah nanti. Karena iman itu bukan bicara tentang kepekaan secara intuisi atau perasaan. Akhirnya apa? Kami cuma belajar kami berkatakan Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu ini. Karena kami sudah mempersiapkan dengan sangat matang. Jadi ketika Anda ikut BW, janganlah kasih mengendor semangat Bapak Ibu. Mari kita berjuang seperti sahabat kita, Ibu Ayen, yang tetap dengan semangat berjuang saudara. Dan saya akhiri dengan ketika saya menelepon, saya mendoakan kemarin waktu hari Minggu Senin itu putrinya mengatakan bahwa
ada respon. Tadinya tidak ada respon sama sekali sebelum masuk ke ICU. Gue bergerak gitu. Nah kemarin sore saya telepon Ibu Mimi dan putrinya Bu Ayan, puji Tuhan, beliau sempat membuka matanya. Ya, kita beri tepuk tangan saudara. Diagnosis dokter apa? Kita nggak usah pikirkan saudara. Mari kita pikirkan 3 hal. Katakan BMM. 1, 2, 3. BMM. B yang pertama adalah apa? Belajar. Engkau sekolah, engkau sedang belajar. Engkau kerja, engkau belajar juga. Engkau ke gereja, engkau belajar. Engkau ikut BW, engkau belajar. Supaya apa? Yang engkau tidak ketahui, engkau bisa ketahui. Dan engkau bisa apa? M ya? Betul. Bukan melalaikan, tapi betul, melakukannya. Apa yang kau pelajari, engkau ingat, engkau akan lakukan. Ya, kalau engkau sudah melakukannya, engkau akan dihadapkan dengan kasus. Engkau akan dihadapkan dengan cerita orang yang ternyata membutuhkan pertolonganmu. Maka M yang terakhir adalah apa? Mengajar. Engkau rindu dipulihkan, engkau rindu keluargamu dipulihkan, engkau rindu anak-anakmu kembali kepadamu. Jangan andalkan kemauan anak-anakmu. Jangan ikuti kemauan anak-anakmu jikalau hati nuranimu mengatakan apa yang mereka mau itu sebenarnya tidak benar. Jadi bagaimana caranya Abuna? Miliki tekad seperti Ezra. Pahami betul isi hati Tuhan. Firman yang dipelajari itu tidak akan membuat pengetahuan kita mandul. Bahkan firman itu akan menyuburkan kandungan yang mandul. Yang sepakat katakan amin. Firman itu kuasanya itu akan apa? Menyembuhkan kesehatan yang mandul hari-hari ini. Makanya jangan pernah berhenti diajarkan ke diri sendiri. Hendaknya setiap pelayan gereja siapkan hatimu. Kalau datangnya agak sedikit terlambat, it's okay, yang penting hatimu disiapkan. Hati disiapkan itu apa? Bukan bergantung kepada ketepatan waktu orang-orang di sekitar kita. Justru disitulah ujiannya. Ketika ada yang terlambat, hati kita bagaimana? Masih damai sejahtera enggak? Karena pada umumnya orang-orang akan apa? Mangkel saudara. Akan kesal. Datang telah terus. Nah tapi itu dipendam, gak berani diomongin. Dan Anda mau tahu kalau itu dipendam, itu akan menjadi belatung-belatung rohani, akan menggerogoti kesehatan rohanimu. Jangan sampai engkau harus masuk ke dalam ruang perawatan ICU secara rohani. Tidak mudah saudara. Sama seperti saya tidak mudah menjenguk Ibu Ayan. Ibu Ayan harus keluar dulu dari ruang ICU, baru bisa saya jenguk. Kalau tidak, melewati berbagai macam pilar, yaitu dari mulai security, ruang dan lain sebagainya. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita selalu membatasi ruang gerak Roh Kudus, padahal digerakkan untuk belajar firman Tuhan, padahal digerakkan untuk datang, padahal digerakkan untuk mau mendengar, tapi langsung kita mematahkan itu, menyangkal, enggak lah, emang kenapa, sama aja lah. Saudara, maka engkau akan keluar dari apa yang sedang Tuhan siapkan untuk hidupmu. Kemenangan rohani bukan dari keramaian aktivitas. Akhirnya saya memahami, kemenangan mutlak itu bukan dari ramainya dan berjejalnya jumlah yang beraktivitas dalam satu ruangan. Tapi kemenangan rohani yang bisa memberikan kepuasan jasmani adalah harus berasal dari aktivitas kedalaman pengetahuan secara pribadi, dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita pelajari, kita dengar, kita lakukan, dan kita berani ajarkan kepada orang lain. Mari sama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan. Terkadang kita lebih bertekad untuk mengajarkan cara mengelola keuangan dalam perusahaan, mengajarkan bagaimana cara menghidupkan kendaraan supaya kendaraan kantor tidak mudah rusak. Kita lebih bertekad untuk mengajarkan secara disiplin bagaimana masuk jam kerja dan lain sebagainya. Namun untuk hal yang lain kita tidak punya tekad yang sama. Hari ini
Mari kita berkomitmen sama-sama di hadapan Allah yang Maha Tinggi, supaya keadaan pertumbuhan rohani kita terus berjalan, semakin hari semakin bertumbuh. Selain tidak mengendorkan semangat, milikilah tekad untuk menetapkan hatimu secara bulat dan mantap. Belajarlah firman Tuhan setiap pagi, dan belajarlah untuk melakukannya, dan belajarlah untuk mengajarkannya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar selalu mengalami penyertaan Tuhan. Kita menjadi orang yang di mata Tuhan pribadi berserah penuh hanya kepada Dia. Kami berdoa Tuhan, sebelum Kau memberkati kami, berkatilah Ibu Ayen dengan kesembuhan, berkatilah Ibu Ayen dengan kesehatan, berkatilah Ibu Ayen dengan semangat yang diperbarui. Kami tidak bisa meneliti misteri keilahian-Mu. Caramu tidak pernah terselami, rancangan-Mu tidak pernah bisa kami jangkau dan raih. Tetapi kami bisa melihat bagaimana rencana-rencana dan rancangan Tuhan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu semua akan menjadikan kami merasakan rasa damai sejahtera di dalam kemuliaan-Mu. Kami perkatakan ya Tuhan, kami sepakat bahwa Engkau mengizinkan ini semua karena Engkau ingin menyapa Ibu Ayen. Engkau ingin menjadikan Ibu Ayen sebagai panutan. Biarlah Ibu Ayen mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Namun jikalau Engkau izinkan ya Bapa, atas kehendak-Mu saja ya Bapa, perkenankanlah untuk Ibu Ayen boleh kembali semangat, jiwanya boleh kembali bangkit, ia menemukan jalan itu kembali, dan ia boleh belajar firman Tuhan setiap pagi bersama-sama dengan kami, supaya ia boleh belajar untuk melakukannya dan mengajarkannya kepada anak-anak dan juga keluarganya. Biarlah melalui Ibu Ayen setiap keluarganya dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati berlimpah-limpah. Sama sebagaimana Engkau memberkati kami dengan negeri yang indah, subur, aman, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah tangan kami dan hati kami terbuka, dan kami percaya kami akan tetap bertekad belajar bangun pagi, belajar firman Tuhan, belajar melakukannya, dan belajar mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Sebab kami tahu berkat inilah yang kami terima. Inilah berkat itu, saudaraku yang terkasih. Terimalah, nikmatilah berkat anugerah Tuhan yang tersedia bagimu, tetap ada untuk selama-lamanya setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terima, nikmati, dan saksikan betapa baiknya Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat melayani, dan tentunya jangan lupa mendoakan Ibu Ayen ya, saudari kita yang terkasih. Sama seperti kita kalau kita sakit kan pengen didoakan ya. Tolong doakan selalu, oke? Jaga kesehatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak dan Ibu anak semua. Kasih semangat Ibu Ayen, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Semangat Ibu Ayen. Iya, kita belajar firman Tuhan lagi setiap pagi di BW. Jangan kasih kendor. Terima kasih penuh. Berkati. Bye. Dadah. Bye.